semuanya, perkenalkan nama aku Eka Jaya Putra. Pada kesempatan kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian 13 rumus-rumus dasar Excel yang wajib kalian ketahui, terutama bagi kalian yang bekerja di perkantoran atau administrasi. Baik, ada pun 13 rumus yang bakalan aku kasih tahu ke kalian itu. Pertama ada sum, average, count, max, min, if, VLOOKUP, concatenate, kemudian ada sum if, count if, average if, today, and now. Nah, kita juga akan mulai coba penggunaannya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya. Aku pengen buat juga keterangan. Di sini bisa kalian tulis nomor, kemudian juga nama rumus. Di sini bakalan ada hasil rumusnya. Di sini bakalan ada rincian rumus. Lalu di sini ada bakalan keterangan rumusnya. Oke, di sini teman-teman untuk membuat agar tulisannya jadi lebih besar bisa pilih ke cell style, lalu pilih juga heading 2. Jadi rumusnya nilai-nilainya atau tulisannya akan jadi lebih besar. Untuk ditengahin bisa pilih yang tengah seperti ini atau center. Lalu untuk bikin nomor, teman-teman bisa klik 1, 2, lalu di sini ada kotak kecil di pojok kanan bawah, langsung seret aja ke bawah atau di double klik. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan rumusnya? Pertama-tama kita bikin terlebih dahulu contoh angka ya teman-teman ya. Di sini aku bikin contoh data seperti itu. Ini kita tebalkan lagi dengan menggunakan heading. Nah, ada yang menarik di Excel teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang belum mengetahui atau bagaimana cara untuk membuat angka random, di sini aku pengen bikin angka random seperti itu. Nah, bagaimana angka randomnya? Itu adalah menggunakan rumus run between teman-teman. Jadi tinggal klik run between, pilih yang paling bawah. Nah, teman-teman pilih yang paling kecil itu apa, nilai yang paling kecil dan paling besar itu apa. Contoh, run between antara 45, kemudian pilih ikutin aja rumusnya. Kalau koma, klik koma. Kalau titik koma, klik titik koma. Misalnya 45 dan paling besar itu aku ambil 75. Nah, di sini akan dikasih angka 51. Aku nggak ambil banyak-banyak, cukup segini aja. Dan kalau untuk pakai run between, ini kita harus copy paste tapi yang value. Kenapa? Karena kalau tidak, angkanya akan terus berubah. Nah, seperti ini, angkanya akan berubah. Lalu kita klik lagi di sini, kita paste value lagi. Nah, ini karena udah nggak kepake, kita bisa hapus, dan ini adalah contoh datanya. Kita lanjut ke rumus yang pertama adalah rumus sum. Jadi rumus sum ini adalah rumus untuk menentukan jumlah total dari data. Adapun rumusnya pertama klik sama dengan terlebih dahulu, klik sum, terus buka kurung. Nah, kita pilih nih, contohnya yang ini. Teman-teman bisa seret seperti ini, manual atau klik, lalu klik Ctrl Shift, kemudian panah ke bawah untuk yang otomatis. Tinggal tutup kurung dan enter. Jadi di sini diketahui bahwa total jumlah dari data yang ini di J3 sampai dengan J8 itu adalah 355. Kemudian untuk average-nya itu sama, tinggal klik average. Nah, ini bisa double klik atau klik tab untuk cara yang lebih simple. Terus pilih yang mana saja yang mau di rata-ratakan, karena average ini merupakan rumus untuk menghitung rata-rata atau min dari suatu nilai. Tutup kurung, lalu klik enter. Jadi rata-ratanya adalah 59,166 sekian. Nah, lalu rumus yang ketiga adalah count. Count ini adalah bertugas untuk menghitung berapa sih nilai dari suatu rentang. Jadi berapa banyaknya gitu. Nah, count ini tugasnya untuk menghitung nilai, dia tidak bisa untuk menghitung huruf. Kalau huruf nanti rumusnya beda lagi. Kita coba count. Nah, sudah ada, langsung klik tab biar cepat, lalu value-nya yang mana. Kita pilih yang ini, seperti biasa kita klik Ctrl Shift.
ke bawah, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, jadi nilainya itu ada 6. Kalau nggak percaya, bisa kita tes manual seperti ini, lalu klik kotak kecil. Oh, ternyata benar ada 6 value seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ke rumus keempat, yaitu max. Max ini tugasnya adalah untuk melihat nilai paling besar dari suatu rentang. Nah, di sini tinggal klik sama dengan, klik max, lalu klik buka kurung, klik data yang mau dicari atau yang mau dihitung, tutup kurung, dan ya, nilai yang paling besar adalah 69. Nah, di sini teman-teman dalam penulisan rumus tidak harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital, bisa juga pakai huruf kecil. Contoh, min. Nah, rumus kelima, min untuk melihat nilai yang paling kecil, kebalikan dari max. Ya, pilih datanya, terus pilih ke bawah, dan tutup kurung, enter. Jadi nilai yang paling kecil adalah 48. Nah, untuk rumus ke-6, rumus if, kita mulai. Pertama klik rumusnya dulu, if. Nah, logical test ini artinya untuk membandingkan, teman-teman. Contoh, untuk data yang ada di sel J3, jika barang masuk lebih banyak daripada barang keluar, maka barang tersebut tersedia. Jika tidak, maka tidak tersedia. Maka kita tulis seperti ini. Pertama, jika barang yang masuk seperti itu, J3 lebih besar daripada barang yang keluar. Di sini 52, maka kita akan tuliskan tersedia. Untuk menulisnya, teman-teman harus ketikkan tanda petik 2 seperti itu. Tanda petik 2 lagi, klik koma. Nah, jika tidak, maka buka kurung, tidak tersedia. Seperti itu, maka tanda kutip 2 baru tutup kurung. Nah, artinya untuk sabun statusnya sekarang tersedia. Kenapa? Karena yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Nah, misalnya kita mau pakai data yang lain, contohnya itu kita turunin ke bawah, set. Nah, ini tidak tersedia. Ini bukan untuk yang fill up ya, tapi ini rumus yang untuk yang sampo. Jadi yang sampo ini tidak tersedia karena barang yang masuk lebih sedikit daripada barang yang keluar. Jadi habis ceritanya. Seperti itu. Oke, untuk rumus yang ketujuh itu adalah VLOOKUP. Kita pindahkan dulu di sini ke sebelah kiri. Kita klik ya untuk rumusnya. VLOOKUP, klik tombol tab. Kita mau nyari sabun, misalnya klik sabun. Pilih table array-nya. Itu semuanya. Data yang mau diambil. Lalu kita klik F4. Nah, tujuannya apa? F4 ini atau tanda dolar ini tujuannya untuk nge-lock. Jadi misalnya kalian mau tarik ke bawah, rumusnya tidak akan berubah. Lalu klik koma, indeksnya yang mana, kita sebenarnya mau nyari barang keluar. Berarti ada 1, 2, 3, klik 3. Lalu kita pilih yang match. Match itu apa? Jadi di sini ada true, ada false. Yang match itu adalah yang false, nilainya 0, sedangkan yang true itu artinya datanya itu akan mencari data yang mendekati atau paling sesuai. Sedangkan false itu akan mencari data yang tepat, seperti itu. Kita pilih yang 0. Lalu klik enter dan ketemu angka 52. Kita lanjut ke rumus yang ke-8 adalah concatenate. Tujuannya adalah untuk menggabungkan teks. Jadi klik concatenate. Lalu pilih teks yang akan digabung. Contoh, saya ingin gabungin teks ini, concatenate, dengan teks ini, yaitu VLOOKUP. Klik enter, maka dia akan tergabung seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini mau dikasihin spasi, kita klik tanda kutip 2 kali, baru koma, baru selanjutnya, dan dia akan terspasi.
Seperti itu kira-kira, dia ada spasinya. Sip. Nah, lanjut. SUMIF. SUMIF itu tujuannya untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Contohnya, di sini kita kasih keterangan lagi. Pakai rumus if. Sorry. Keterangan. Nah, kita kasih rumus if sama dengan if buka kurung logical test kita pakai yang tadi. Jika ini lebih besar daripada ini, maka tersedia, koma, buka kurung, tanda kutip 2, tidak tersedia. Tanda petik 2, lalu tutup kurung. Sini kita tinggal drag ke bawah. Nah, SUMIF. Pertama, range-nya seperti apa? Ini. Nah, lalu klik kriterianya apa, contohnya yang tersedia. Klik koma. Range-nya mau dijumlahkan yang mana, yang ini, tutup kurung. Dan ya, yang tersedia itu totalnya ada 196 barang. Itu teman-teman. Lalu untuk conif sama, untuk menghitung angka dengan syarat tertentu, klik tab. Untuk range-nya pilih terlebih dahulu, lalu koma. Saya mau nyari yang tersedia, pilih yang tersedia, langsung aja enter. Nah, artinya yang tersedia ini ada 3, 1, 2, 3, seperti itu. Lalu average if ini dia menggabungkan atau mencarikan rata-rata berdasarkan syarat tertentu. Contoh, average if, klik tab, lalu range-nya kita pilih terlebih dahulu, set. Kita pilih yang kriterianya, contohnya yang tersedia, klik tersedia. Yang mau dijumlahkan atau dirata-ratakan, pilih tutup kurung. Nah, today itu tujuannya untuk melihat hari ini hari apa, klik today. Sedangkan kalau now itu tujuannya adalah untuk melihat hari ini hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, plus jamnya. Klik now dan ya seperti ini. Jadi sekarang jam 1:22 pagi. Untuk melihat rincian rumus, teman-teman bisa pakai rumus formula teks. Nah, jadi tinggal seret aja seperti ini. Untuk keterangan, nah ini aku udah bikin yang keterangan, tinggal di copy paste saja. Sorry. Set. Untuk keterangannya seperti ini. Oke, nah ini kira-kira rumus-rumus sederhana yang bisa teman-teman pakai dan coba latihan. Nanti mungkin aku bakal siapin juga terkait contoh-contoh latihannya di deskripsi untuk teman-teman latihan juga. Oke, kalau teman-teman suka dan bermanfaat, ya semoga bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, sekian aja video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.